Tuhan benar, Tuhan kami percaya Kau Allah yang tak pernah berhenti bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan setiap kami. Dan ucapan syukur kita batin Tuhan, kami mendatangkan terima kasih Tuhan, kami percaya selama Tuhan bersama dengan kami, kami akan melihat sekali luar biasa menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya kami mau hati kami Tuhan, terima kebenaran firman-Mu, isi hati Bapa, berbicara bagi setiap kami, ajar, didik untuk setiap kami, arahkan setiap kami. Dan kami doa, kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku firman Tuhan, sehingga segala yang sudah Tuhan sediakan, segala yang sudah Tuhan rancang itu yang jadi bagian dalam kehidupan kami. Dan kami bersatu hati berdoa, kami menyerahkan hamba-Mu, urapi, sucikan, layakan, mampukan. Kami percaya dalam urapan Tuhan yang sempurna, hamba-Mu juga menjadi luar biasa, menjadi berkat. Semua yang hadir, semuanya pasti diberkati dengan sempurna. Kami doa Tuhan dalam Tuhan terhadap ibadah ini, tidak ada satupun yang pulang dengan sia-sia, tapi semuanya pulang berkat, pemulihan, jawaban atas setiap pergumulan mereka. Dan semuanya kami kembalikan kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Hari yang siap diberkati dengan sukacita dan iman dengan bangga, sama-sama kita katakan amin. Kami shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman, jumpai kanan kiri berdepan belakang. Katakan kali bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang, kiri kanan depan belakang dengan senyuman. Katakan kali bersukacita dalam Tuhan. Bilang sama yang ngomong hari ini awal bulan. Bilang sama yang ngomong besok gajian. Memang ada korelasi yang sangat erat antara gajian dan sukacita, saudara. Amin. Dalam keadaan kita bersukacita. Apalagi saya mau bilang saudara-saudara pribadi-pribadi yang semangat cari Tuhan, yang setia cari Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, cari Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Masih diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk, yang mau kita tidak mau kata kita bilang, kalau kita juga boleh alihkan juga boleh. Yang nggak mau kita angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sangat memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Mazmur 112 1-10 akan jadi pembuka dan pengantar pembahasan kita, saudara. Dan saudara bisa tandai karena kita akan kembali ke sana sepanjang pembahasan kita. Mazmur 112 ayat 1-2 kita akan lihat ayatnya yang ke-10 kita akan baca sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Amin. Lembaga kita Indonesia memberi judul bahagia orang benar. Ayat 1 demikian firman Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ayat yang kedua silakan. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Ayat yang ketiga, harta dan kekayaan dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Ayat yang keempat, ya. Dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Ayat yang kelima, bujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Ayat yang keenam, ya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya, orang benar itu akan setingkat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ayat yang ke-8 silakan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikan tetap untuk selama-lamanya, dan hidupnya meninggi dalam kemuliaan. Ayat 10 sama-sama 3, iya. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati, ia mengatakan giginya yang hancur, keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Alkitab sudah menubuatkan bahwa makin dekat dengan yang namanya akhir zaman, dunia makin hari makin jahat, saudara. Itu kenapa enggak heran kalau kita lihat kehidupan hati saudara, orang makin hari makin jahat. Bicara tentang secara moral, secara tindakan makin hari makin jahat, saudara. Sehingga apa? Setiap orang yang hidup dalam kebenaran itu sangat kontras kelihatannya, saudara. Ketika saudara dan saya hidup dalam kebenaran, akhirnya orang dunia berkata, hello, hari ini masih hidup benar, hari ini masih lurus,
bilang saudara, itu falsafah orang dunia. Orang dunia seakan-akan melihat orang yang hidup dalam kebenaran itu adalah sebuah kerugian. Tapi kita anak Tuhan, kita tahu firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya anak Tuhan. Saya anak Tuhan. Dan saya bilang saudara, firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa apa? Ketika saudara saya hidup dalam kebenaran, ada anugerah, ada hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, pada hari ini saya akan ajak saudara membahas satu tema, yaitu bicara tentang hidup orang benar. Sama-sama bilang sama saya, hidup orang benar. Hidup orang benar. Sudah sedikit kita akan membahas apa dampak, apa anugerah, apa hak istimewa buat saudara dan saya yang hidup dalam kebenaran. Sama-sama bilang sama saya dampak. Dampak. Sama-sama bilang sama saya anugerah. Anugerah. Sama-sama bilang sama saya hak istimewa. Hak istimewa. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini kita semakin setia dalam kebenaran sehingga segala yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan itu yang menjadi bagian setiap kita. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa hak istimewa orang benar? Yang pertama saya mencatat saudara adalah menerima kebahagiaan yang sejati. Sama-sama bilang sama saya kebahagiaan. Kebahagiaan. Sama-sama bilang sama saya kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati. Kita buka Mazmur 112 ayat 1. Mazmur pasalnya ayat 112 kita akan baca ayatnya yang pertama. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Tuhan. 3, iya. Haleluya. Ya, Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. yang sangat suka kepada apa? Segala Sekali perintahnya. lagi bagian awal 3, iya. Haleluya. Berbahagialah orang yang apa? takut akan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Katakan bahwa apa yang kita terima yang pertama adalah berbahagia. Saya percaya semuanya mau bahagia, betul ya? Amin. Saya percaya setiap kita dalam hidup, setiap kita ada banyak orang melakukan segala macam cara. Kenapa? Tujuannya adalah karena ingin bahagia. Ada orang keliling dunia, saudara, dari Paris ke Inggris, di Paris, di Jerman. Wah. TikTok lagi. Anak-anak yang TikTok makanya. Ada banyak orang ke Paris, ke Inggris, ke Tambun. Hah? Tambun. Lagu baru. Saudara, untuk apa? Untuk mencari kebahagiaan. Saudara. Ada banyak orang beli barang mahal, ada banyak orang beli barang branded, ada banyak orang sekali lagi saudara lakukan segala macam cara. Kenapa? Salah satu tujuan utamanya adalah untuk mencapai yang namanya kebahagiaan. Saudara. Tapi saya mau bilang saudara, percayalah kebahagiaan yang dunia tawarkan di dalam satu level tertentu itu akan mengalami stagnasi saudara. Kenapa? Karena apa yang dunia tawarkan berbeda dengan apa yang Tuhan tawarkan saudara. Kebahagiaan yang dari dunia, saya mencatat di sini saudara, itu bersifat situasional, tergantung pada apa yang terjadi. Namun kebahagiaan orang benar bersifat internal dan kekal. Kenapa? Karena kebahagiaan dalam kebenaran itu berasal dari Tuhan. Katakan amin. Jadi seringkali saudara, ketika kita mencari kebahagiaan dari dunia, seringkali dalam level-level tertentu kita bisa bahagia. Tapi percayalah, itu akhirnya saudara akan mengalami yang namanya di titik tertentu dia akan mentok. Dan akhirnya apa? Kita akan berusaha terus mencari. Selama kita tidak mencarinya dari Tuhan, maka kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kebahagiaan yang sejati. Itu kenapa saya bilang saudara, Billy Graham pernah berkata begini saudara, kebahagiaan yang sejati bukanlah hasil dari peristiwa-peristiwa yang menyenangkan, melainkan hasil dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Karena ketika kita melekat dengan Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan dalam konteks berjalan dalam kebenaran, disitulah ada kebahagiaan yang sejati. Sama-sama bilang sama saya kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan sejati. Kata berbahagialah dalam Mazmur 112 ayat 1 tadi saudara, bahasa aslinya adalah esher. Ini punya makna level kebahagiaan yang punya level yang tinggi saudara. Jadi kalau saudara dan saya hidup dalam kebenaran, ada satu esensi yang kita terima. Yang pertama adalah kebahagiaan sejati. Sama-sama bilang sama saya kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan sejati. Jadi kalau saudara mau hidupnya bahagia, sama-sama bilang sama saya hidup dalam kebenaran. Hidup dalam Sama-sama kebenaran. bilang sama saya hidup benar. Hidup benar. Amin. Karena ini penting saudara. Karena hanya dalam kebenaranlah, hanya berjalan dalam jalan Tuhanlah ada kebahagiaan yang sejati. Katakan amin. Amin. Iblis mungkin bisa bilang, oh pakai cara ini supaya kamu bahagia, lakukan hal ini supaya kamu bahagia. Saya mau bilang saudara, percayalah
semuanya itu adalah semu, sudah. Betul. Contoh sederhana, ibu bilang apa? Kalau kamu pengen bahagia, ayo, adoji. Ya, memang enak. Kalau kamu pengen bahagia, minum ini, miras, minuman miras, Rumah Irama dong. Tahu. Saya doang yang tahu dangdut di sini. Iya kan? Anak orang itu ya, anak muda. Shalom anak muda. Shalom. Hati-hati, karena cari kebahagiaan di luar Tuhan. Orang kadang-kadang suka pengen bahagia, mabuk-mabukan. Saya mau bilang saudara, yang ada apa? Happy-nya, kayaknya ada, tapi cuma sedikit. Ujung-ujungnya sakit kepala, sakit ginjal, sakit hati, sakit paru-paru, liver, semuanya kena. Iya kan? Iya. Sama beliau apa yang tolong doakan Pak kita. Ginjal saya rusak, liver saya rusak. Ini serangan iblis. Iblis aja cocok bukan boy. Boy aja nggak minum alkohol. Ya. Saya mau bilang saudara, ngapain mabuk-mabukan? Shalom para wanita yang belum menikah. Shalom. Ibu jangan ikutan. Kan nggak dijawab. Shalom wanita yang belum menikah. Shalom. Saya mau bilang ya, cari laki-laki jangan yang doyan mabuk. Betul. Iya. Karena sekeren-kerennya seganteng-gantengnya laki-laki, kalau mabuk pasti jelek. Betul. Iya. Seganteng-gantengnya siapa? Mau Lee Ho, mau Kim Jong Un. No. Kalau mabuk. Nggak ada keren-kerennya. Cari laki-laki itu penikmat kopi. Amin. Wis. Ya, laki-laki kalau doyan kopi, saya mau bilang ya, itu ketabahan akan meningkat. Kenapa? Karena kopi meningkatkan konsentrasi dan kecerdasan seseorang. Orang kalau doyan mabuk, kalau kopi, jauh para wanita. Shalom. Cintailah pria yang suka kopi, bukan yang suka alkohol. Like this. Karena hidup butuh inspirasi, bukan halusinasi. Amin. Lagi. Wego. Tahu aja. Terima kasih Bapak. Betul. Terang-terangan nggak akan ada kebahagiaan sejati di sana. Apalagi pakai bahan terlarang. Ayo, pakai ini. Sebagai mantan. Apa? Mantan apa, Pak? Mantan terindah. Wes. Yang sudah mengarungi dunia kegelapan. Wes. Saudara merugi. Teman-teman saya sekarang yang begini, sekarang kasihan saudara. Kalau nggak udah dipanggil Tuhan, yang itu. Karena teman saya putus cinta mencari kebahagiaan dengan apa? Ternyata dia masuk kamar 7 hari nggak keluar cuma dia makanan doang. Ternyata di dalam bilang, oh sekarang udah nggak gitu lagi. Tapi pas ketemu sama saya lihat dia, udah nggak balik. Kebahagiaan apa yang kita temukan dengan cara seperti ini, saudara? Sekarang saya mau bilang saudara, hidup dalam kebenaran. Karena ketika kita hidup dalam kebenaran, disitulah kebahagiaan yang sejati Tuhan yang benar. Jauh tangan dulu ya, Tuhan Tuhan. Bilang sama dengan dirimu, hidup dalam kebenaran. Di situ ada kebahagiaan. Jauh tangan yang paling baik ya buat Tuhan. Yang kedua, apa istimewa apa dampak apa anugerah buat orang benar? Yang kedua adalah menerima berkat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya berkat Tuhan. Sama-sama saya menerima berkat Tuhan. Amin. Mazmur 112 ayat 2 sampai 3. Sama-sama kita baca. Mazmur 112 ayat sekarang kita lihat 2 sampai 3 sama-sama. 3. Iya. Ada. Sekali lagi saudara, sesungguhnya ada perkasa di bumi, angkatan orang benar akan Allah. Sama-sama bilang sama saya orang benar diberkati. Amin. Ayat yang ketiga dikatakan apa? Harta dan kekayaan ada di dalam apa? Rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Semuanya saudara hidup dalam kebenaran yang Tuhan
beberapa yang kedua sama-sama bilang sama saya ada berkat Tuhan. Ada berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan berupa apa? Ada kekayaan, ada kehormatan, ada jabatan di sana saudara. Jadi sekali lagi anak Tuhan jangan anti berkat. Jangan anak Tuhan dididik itu kalau orang berkat dosa. Kalau pendeta bicara berkat sesat di pendeta. Maunya penderitaan terus. Saya selalu bilang kan ada orang pengaruh kalau di kemakmuran, ada orang pengaruh kalau di penderitaan. Saya bukan pendukung dan pengaruh kalau di kemakmuran, tapi saya juga bukan orang bukan pendeta yang pengaruh kalau di penderitaan. Penderitaan itu dibandingkan dengan kemakmuran begini. Kalau kemakmuran semuanya diukur dengan uang, tapi kalau penderitaan anti kemakmuran, anti kekayaan, anti kesuksesan, harus menderita. Saya pernah doa berkat di sebuah ibadah. Setelah doa berkat, ada hukum yang saya dengan menimpa pendeta. Jangan bilang berkat berlimpah. Ada banyak orang jatuh karena berkat berlimpah. Pertanyaan saya, orang itu jatuh karena berkatnya atau karena orangnya sendiri? Orangnya. Kalau besok itu dewasa rohani semua. Amin. Terus saya tepuk tangan. Semua ini saya lagi saudara. Abraham, Ishak, Yakub, anak Tuhan dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab semuanya diberkati. Salah satunya apa? Kekayaan, kemuliaan. Jadi nggak dosa, saudara. Bicara tentang berkat semuanya, sekali lagi adalah hal yang baik yang Tuhan sediakan. Asalkan sekali lagi datangnya dari Tuhan, sumbernya dari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, sumbernya dari Tuhan. Sumbernya dari Tuhan. Saudara dan saya, sekali lagi hati-hati. Anak Tuhan jangan diberkat. Jangan, pemerintah orang Kristen harus menderita. Tuhan Yesus saja menderita. Emang dari hidup lahir ke dunia sampai disalibkan menderita terus? Tidak. Memang pada saat penyaliban menderita, tapi yang sebelumnya enggak. Iya. Bahkan sehari sebelum penyaliban ada makan bersama. Habis makan bersama, foto bareng. Habis foto bareng tidur. Punya. Ada. Jadi kalau saudara makan bersama, terus ada yang bilang, ih foto-foto Nora, foto bersama pada saat makan itu Alkitabiah. Iya, betul. Saya mau bilang sekali lagi saudara, jangan anti berkat. Tetapi berkat yang harus kita miliki, yang harus kita dapatkan sumbernya dari Tuhan. Karena kita mencatat berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Karena yang berbahaya ada banyak orang pengen berkat tetapi dengan cara dan sumber yang salah. Contoh sederhana, pertanyaan saya, iblis bisa kasih kekayaan? Bisa. Bisa. Ini beriman banget sama iblis, bisa. Enggak, saya memang bisa. Bisa lah, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Itu bukan berkat, tetapi jebakan. Yes. Ada satu ketika saya pernah bersama di kalau bisa saudara. Ada satu keluarga, 5 anaknya sudah dewasa, hidupnya hancur semua. Padahal orang tuanya sultan, kaya raya luar biasa. Akhirnya saya cerita saudara, orang tuanya mengaku mendapatkan kekayaan dengan pesugihan perjanjian dengan iblis saudara. Anak-anaknya jadi tumbal saudara. Iblis itu kasihnya bikin mintanya banyak. Iblis itu seakan-akan kasih berkat, sebenarnya jebakan untuk menghancurkan kehidupan setiap kita. Saya mau bilang saudara, jangan tergoda untuk mendapatkan berkat dengan cara yang jahat. Karena berkat yang terbaik hanya ada dalam jalan kebenaran, katakan amin. Amin. Ini penting untuk kita pahami, karena banyak orang sekalian sudah membalas segala macam cara. Pastikan tetap ada di dalam kebenaran. Sekalipun misalnya sama saya Pak Pendeta, tapi ada orang yang saya lihat Pak Pendeta, dia korupsi Pak Pendeta, dia curi sana sini Pak Pendeta, dia lakukan kejahatan, dia tipu sana sini Pak Pendeta, tapi kaya raya, ya bisa. Tapi sekarang seperti yang saya bilang, semuanya itu adalah jebakan iblis untuk menghancurkan kehidupannya. Seorang hamba Tuhan, Bapak Gereja, Chrysostomus bilang begini saudara, Chrysostomus bilang begini saudara. Kekayaan yang diperoleh dari ketidakadilan adalah api yang membakar jiwa. Ia tampak seperti kemewahan di luar, namun menghancurkan pemiliknya dari dalam. Sekali lagi, ia tampak seperti kemewahan dari luar, namun menghancurkan pemiliknya dari dalam. John Calvin juga bilang begini, saudara, apapun yang kita peroleh dengan merugikan orang lain adalah pencurian di mata Tuhan. Kekayaan seperti itu tidak akan pernah memberikan apa? Ketenangan, melainkan apa? Kutuk bagi apa? keturunan. Bukan cuma kita, ternyata keturunan kita juga kena dampaknya.
Kenapa? Karena ketika kita bawa hasil dari kejahatan, dari ketidakbenaran ke dalam lumbung rumah kita, semuanya memakan itu akan menjadi kutuk untuk keluarga. Makanya kita mencatat siapa lomba akan keuntungan gelap, menghancurkan dirinya bukan rumah tangganya. Shalom bapak-bapak, shalom para pria. Jangan bawa hasil kotor ke dalam lumbung rumah tanggamu. Lebih baik sedikit, Alkitab bilang apa? Lebih baik sedikit dalam kebenaran daripada banyak dalam ketidakadilan. Gak apa-apa, sedikit yang penting dalam kejujuran. Sesuai dengan wasiat Salomon, saudara, jaga kejujuran. Kenapa? Karena kejujuran berkaitan dengan kerajaan surga. Kejujuran akan membuat kita masuk surga dan mendekati setiap kita. Amin. Saudara ingat yang kemarin dalam surah itu yang disebut yang dipanggil Bapak Gabu, Bapak Estabus itu kan? Ya. Saudara kan banyak orang bersimpati betul ya. Betul. Banyak orang udah jatuh cinta pengen memberkati dia. Tapi karena maaf saudara, dia mencari keuntungan dengan cara tipu-tipu, dusta-dusta dengan keuntungan lebih. Akhirnya orang kesel, kan dia sangat. Kumaha ieu teh aya naon? Kalayaan cekek. Bukan tangan Tuhan bukan panjang, bukan telinga Tuhan dalam menatap dan menghalangi. Doamu sampai pada Tuhan adalah Dosa. berkat yang terbaik datangnya dari Tuhan. Amin. Hidup dalam kebenaran. Karena ketika kita hidup dalam kebenaran, semua bilang saudara, langkah kita adalah langkah yang diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Saya pernah cerita saudara sama beberapa prosesnya nggak mudah. Saya dari orang susah, orang yang berjuang berat. Tetapi saya yang kedua apa yang orang tua saya ajarkan, rendah hati, sabar, jujur. Kejujuran saudara adalah mata uang yang berlaku di mana saja. Saudara kalau jujur, saudara disenangi orang. Saudara kalau jujur, saudara disenangi bos saudara, atasan saudara. Kalau saudara disenangi bos, dipercaya sama bos, ada kepercayaan yang akhirnya diberikan. Di balik kepercayaan ada berkat. Amin. Amin. Sekarang saudara itu saya dari bawah berjuang estimasi ini, cari kerja sana sini saudara. Tapi karena saya pengen beli kebenaran itu dalam kejujuran, hari ini jadi CEO. Wis, kebongkar. Enggak CEO sih, tapi saya dimana berkatkan CEO. Amin. Amin. Sekarang kita mengenal saudara hidup dalam kebenaran. Amin. Karena ketika kita hidup dalam kebenaran, berkat yang besar Tuhan sediakan bagi setiap kita. Namakan sekali yang paling meriah buat Tuhan. Dilaksanakan dirimu hidup dalam kebenaran. Dilaksanakan di situ ada berkat Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saya punya 4 poin. Tapi poin ketiga saya tidak komen keyword menurut saya saudara. Apa keistimewaan beberapa poin hidup dalam kebenaran? Yang ketiga adalah menerima jalan keluar. Sama-sama bilang sama saya ada jalan keluar. Amin. Coba kita lihat ayat yang keempat. Sama-sama kita baca. Tiga, di dalam Jam gelap terbit terang bagi orang yang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Haleluya. Lihat dulu makan malam. Sekali lagi di dalam Jam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. sambil surat Imam Muslim bagian awal dikatakan di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Saya curiga Kartini baca Alkitab. Hah? Kartini? Ya saya curiga. Kamu lihat ayatnya. Dikatakan apa? Oh iya. Di dalam gelap. Iya di dalam Di gelap. dalam gelap terbit. Terang. Habis gelap. Buku Kartini apa? Habis gelap terbit. Habis gelap terbitlah terang. Saya curiga dia baca Alkitab. Oh iya benar juga. Di luar mana? Buku Kartini atau Alkitab? Alkitab. Make sense nggak pemikiran saya? Ya. Nes. Apa beda Kartini zaman dulu sama Kartini zaman sekarang? Hah? Hah? Gak pakai kebaya. Gak pakai kebaya. Kalau masih ada yang terbaik. Apa yang Kartini zaman dulu dan Kartini zaman sekarang? Kalau Kartini zaman dulu habislah terbitlah. Terang. Kartini zaman sekarang pergilah pulang Terang. terang. Wes, gawat bapak. Aduh. Betul para pria. Oh my God. Ulang Pak, ulang. Jangan ya deh ya. Hidup dalam kebenaran. Amin. Amin. Yang bilang cara yang menarik dari ayat ini bicara tentang orang yang benar juga ternyata bisa melewati kegelapan. Amin.
Dikatakan sekali lagi ayatnya, di dalam gelap. Jadi sekali lagi jangan pikir karena sudah hidup benar tidak ada masalah. Jangan pikir karena sudah hidup benar tidak ada tantangan. Kalau saya bilang hidup benar, saya bilang mereka hidup benar luar biasa. Tapi kok ada masalah. Tapi kok ada tantangan. Tapi yang menarik dikatakan di dalam gelap ada cahaya, ada terang bagi orang benar. Ketika saya renungkan, ketika saya pelajari hikmat yang Tuhan taruh ada dua hal. Terang yang pertama bicara tentang di dalam gelap sekalipun masalah tantangan persoalan, sekalipun sepertinya tidak jalan keluar, orang benar akan melihat jalan keluar. Karena terang itu Tuhan kasih, sehingga sekalipun orang di luar sana pada kebingungan, anak Tuhan akan tahu, oh ini langkah yang harus aku ambil, karena hikmat Tuhan turun atas orang-orang benar. Yang kedua, terang menyatakan sekalipun dalam kegelapan ada cahaya yang akhirnya membuat kita tidak takut dalam kegelapan. Saya 2 bulan terakhir padatnya luar biasa. Di 2 bulan terakhir Banget. luar kota jadi makanya dia bilang Pak, marga Bapak dari Semangkusong dan dia ada apa? Semangkut Pak, kenapa? Karena saya malah tunggu panggilan. Ya betul. Kenapa Pak? Sama-sama lagi kita dong hari ini guys. Tahu aja. Tawanya singkatannya apa? Horas, Horas. Marjua. Marjua. Udah datang. Udah. Jadi ketika saya pulang ke rumah, kemarin saya di dalam Kalimantan beberapa hari, 3 hari baru pulang. Ketika saya pulang, saya benar-benar usahakan untuk memaksimalkan family time. Jadi yang saya lakukan adalah saya lakukan kebiasaan atau kegiatan yang biasa dilakukan oleh para bangsawan, saudara. Wis. Yang biasa dilakukan oleh para migran-migran, saudara. Ais. Kegiatan yang mewah yaitu main petak umpet. Kok petak umpet nih lah? Nah, karena rumah saya kecil, jadi tempat sembunyi saya kalau di rumah itu samping kasur, belakang pintu, bawah tangga, sama kamar mandi. Jadi cuma 4 tempat itu saja. Jadi kalau saya bicara sama saya sembunyi udah ada 4 tempat itu saja. Nah, dan waktu itu saya langsung pilih kamar mandi. Kenapa? Kamar mandi adalah tempat yang paling strategis. Kenapa gitu Pak? Dan biasanya anak saya tidak cari ke situ. Sambungi di situ saudara, saya mati lampu, tutup mata sana supaya dia tidak curiga. Tutup pintu sebelah, bukan full, supaya dia tidak curiga. Terus mulai dia cari di samping kasur, dia ke belakang kiri nggak ketemu, dia ke tangga nggak ketemu. Kata dia, karena saya pintar pak di luar itu bapak, pintar cerdas, saya saking pintarnya kan bisa didebat. Emang pinter Pak, memang pinter. Karena debat politik sekarang. Asik. Jadi setelah dia cari dia tempat, dia langsung menuju ke kamar mandi. Bisa berbulan juga. Oh, saya dari belakang pintu dia bisa. Gimana ceritanya tau lah? Karena sama itu terang andalkan. Oh iya benar. Jadi kita tolak. Pak dia nonton loh. Bilangnya, benar dia masuk kamar mandi, dia cari belakang pintu langsung dia. Saya juga jadi ya. Karena sengaja bilang. Pak RT ya, Pak Pendeta, ada apa? Aman-aman? Saya malah. Keluarga macam apa ini? Aduh. Habis itu saudara yang menarik adalah Akhirnya apa Pak? habis kita teriak-teriakan, dia masuk, dia tutup pintunya, kita gelap-gelapan. Terus maminya? Gelap-gelapan. Terus yang menarik adalah sekali lagi, bukannya dia takut, karena saya pernah kunci dia, kalau nanti di sana, dia nangis sama, tapi waktu itu udah gelap banget yang kelihatan cuma gigi sama mata. Tapi dia nggak takut, dia malah. Saya juga, dia bisa datang dulu ya. Pak RT, Saya lagi. Bapak ini
situasi yang sama, tapi dia merasa saudara. Kenapa? Ada bapaknya. Ada bapaknya. Sementara bersama dengan CEO-nya saudara. Asik. Iya, iya, bapaknya. Lagi nonton loh, Pak. Bersama dengan Bapak. Saya bilang saudara begitu kita bersama dengan dia. Amin. Mungkin belum bisa izinkan saudara saya dalam memahami kebenaran. Tapi memang karena percaya. Selama kita berjalan dalam kebenaran, ada Tuhan bersama. Amin. Makanya Tuhan berkata, masuk berkata, sekalipun aku berjalan dalam Kegelapan. in the shadow of death, aku tidak takut. Senantiasa berjalan dalam kebenaran. Amin. Amin. Karena hanya dalam kebenaran selalu ada cahaya, ada jalan keluar. Dan ini punya korelasi dengan poin terakhir. Selama saudara saya berjalan dalam kebenaran, ada kekuatan yang Tuhan menggerakkan. Sama-sama bilang sama saya menerima kekuatan. Menerima kekuatan. Ayat 6 ayat 4 kita dikatakan begini. Sebab ia tak akan goyah untuk, sekali lagi, sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Dan Tuhan izinkan kekelaman kita hadapi sampai kepada cahaya pemulihan itu Tuhan katakan ada prosesnya. Prosesnya bisa beda-beda setiap orang. Ada yang lama, ada yang singkat. Tapi kabar baiknya, mau lama atau singkat, selama saudara dan saya berjalan dalam kebenaran, kita sementara memposisikan diri kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan di dalam kondisi itulah kita akan tetap punya kekuatan karena ini. Saya akan tutup dengan analogi. Biasa saya ambil tim saya yang langsing yang sedikit itu sekarang. Tapi kemarin dia expired, jadi saya sudah itu dia sudah beberapa lama sudah import baru dari Manado, saudara. Silakan boleh maju ke tim saya yang baru. Ya. Ini atlet MMA, saudara. Iya. Dia 2 kali bertanding, saudara, 7 kali kalah. Sisanya kemana? Sisanya kemana, Pak? Ya. Saya melakukan dia sebagai Tuhan bersama. Seperti yang saya pernah bahas tadi, saudara, bahwa kalau saya berjalan dalam kebenaran, saya sementara memposisikan diri saya berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kenapa saya bilang saudara kalau saya berjalan bersama dengan Tuhan, saya tetap kuat karena sekalipun bisa lemah, ada tangan Tuhan yang menopang saya. Sehingga apa? Sehingga saya tetap mampu untuk berjalan. Ini lagi serius kan? Harus satu. Itu dong. Orang udah serius. Ayo. Hadirin yang berbahagia. Jadi saya mau sekali saudara, saya akan tetap kuat. Kenapa? Karena orang benar ditopang Tuhan. Bahkan saya mau bilang saudara, bahkan di saat yang terburuk sekalipun, ketika kaki ini nggak sanggup lagi untuk melangkah, saya mau bilang saudara, saya akan tetap bisa tiba sampai pada tujuan. Kenapa? Karena sekalipun saya nggak mampu, tangan Tuhan yang kuat menopang saya. Pak, udah, Pak. Nggak kuat itu, Pak. Kalau ini saya tenang. Kalau yang dulu saya suka takut. Karena saya pikir Tuhan berbeda sama aku.
yang ada tujuan. Ya, terus jemaat senang kau menderita. Terus berjalan, saya akan tetap sampai pada tujuan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Bilang sama kanan kiriku, bersama dengan Tuhan dalam kebenaran, ada tangan Tuhan yang menopang. Sekalipun jatuh, tidak sampai terletak. Tangan Tuhan yang Tuhan menjaga setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang diberkati Bapa berikan tanganmu. Sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata setiap kita hidup dalam kebenaran. Ada dua yang Tuhan sediakan. Yang pertama, kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan membawa kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan yang sejati yang tidak bisa dicuri oleh karena keadaan. Yang kedua, hidup dalam kebenaran akan membawa kita pada berkat besar yang Tuhan sudah sediakan. Yang ketiga, hidup dalam kebenaran akan membawa setiap kita pada jalan keluar sekalipun dalam kegelapan. Dan yang terakhir, hidup dalam kebenaran ada tangan Tuhan yang senantiasa menopang setiap kita. Kita mungkin bisa jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan yang kuat memampukan setiap kita, menguatkan setiap kita. Mari doa di hadapan Tuhan. Terus angkat tangan.